siang buat Ibu dosen kami, selamat siang buat teman-teman sekalian. Di sini saya yang bernama Ezra Veronica Boruraja Gugu ingin menyampaikan atau membacakan hasil penyelesaian saya tentang kuis yang diberikan oleh Ibu dosen. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006, tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran PKN menurut lampiran Permendiknas Republik Indonesia nomor 22 tahun 2006 yaitu yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Soal yang kedua, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar PKN di SD. Makna dari kata-kata tersebut yaitu mata kuliah PKN yaitu pelajaran adalah pelajaran yang menekankan unsur afektif sehingga dalam pembelajarannya guru harus memberikan contoh mengenai cara beberapa sikap yang terkandung di dalam Pancasila, terutama dalam bersikap santun, hormat, memiliki moral, dan memiliki nilai di mata masyarakat. Soal yang ketiga, jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Yang pertama, di dalam pembelajaran terpadu, siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa adalah penerima informasi secara pasif. Yang kedua, pembelajaran terpadu berbasis pada siswa, sedangkan pembelajaran konvensional berbasis pada guru. Selanjutnya, dalam pembelajaran terpadu, siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, dan saling mengoreksi. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa belajar secara individual. Yang terakhir, pembelajaran terpadu mengaitkan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata, sedangkan konvensional sangat abstrak dan teoritis. Soal yang keempat, jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia yaitu pertama, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana di antara kedua macam tersebut, kedua macam bentuk dari benua dan juga samudra. Selanjutnya, Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional yang dimana dilewati oleh seluruh dunia. Yang ketiga, Indonesia memiliki faktor geografis yang sangat kompleks di mana masih banyak daerah yang berpenduduk terisolasi. Selanjutnya, banyak kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, banyak yang menganut agama yang berbeda-beda, pengaruh globalisasi terhadap keterbukaan budaya luar, adanya pengaruh integrasi sosial, adanya keberagaman masyarakat Indonesia, perbedaan iklim dan topografi Indonesia, dan yang terakhir, adanya konflik sosial. Soal yang kelima, paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah pendidikan yang memberikan perhatian yang cermat dan usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan karakteristik seorang individual atau seorang siswa. Soal yang keenam, jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD yaitu menumbuhkan wawasan bernegara kepada setiap generasi muda bangsa, meningkatkan kualitas warga negara yang baik, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, meningkatkan nilai-nilai cinta tanah air dan rela berkorban, dan yang terakhir, mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, rasional, emosional. Yang ketujuh, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra yaitu
A. PKN sebagai program kurikuler. Maksudnya adalah PKN merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan pada peserta didik. PKN sebagai program akademik. Maksudnya adalah PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Yang terakhir, PKN sebagai sosial kultural. Maksudnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kejadian sosial, kultural, kewarganegaraan. PKN dikembangkan di dalam kehidupan nyata masyarakat sebagai komponen negara. Soal yang ke-9. Sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara, yaitu menggunakan hak yang dimiliki setiap kaidah, menghargai hak dan kewajiban setiap kepentingan orang lain, tidak memaksakan kehendak orang lain, menjunjung tinggi toleransi, menerima keanekaragaman, memecahkan konflik dengan cara perdamaian, mendahulukan kepentingan umum, saling membantu dan berperilaku saling menghargai satu dengan yang lain. Dan soal yang terakhir, jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu konsep, nilai, norma, dan moral. Yang pertama, konsep. Konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Contohnya, mengurangi kerumitan lingkungan, mengidentifikasi objek yang ada di sekitar, membantu mempelajari yang baru, pelaksanaan pengajaran, mengarah kegiatan instrumental. Yang kedua, nilai. Nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Contohnya, menanamkan nilai toleransi, jujur, disiplin, semangat kebangsaan, peduli lingkungan, cinta tanah air, dan menanamkan nilai tanggung jawab. Yang ketiga, moral. Moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Contohnya, menghormati satu dengan yang lain, menanamkan sikap demokrasi, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, menghargai dan bertanggung jawab. Dan yang keempat adalah norma. Norma adalah tolak ukur untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan. Contohnya, norma agama, norma susila, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Sekian hasil pengerjaan kuis saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.